Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022. Di market XAU USD di time frame D1 atau daily. Oke, langsung aja kita lihat dari pergerakan daily kemarin. Oke, dari sini ya, dari pergerakan daily memang posisi saat ini sangat kuat sekali ya kenaikannya. Dari kondisi dia kemarin retest ya, kemudian ada body kecil, ada tanda bahwasannya akan terjadi penerusan, dan di sini disusul di candle kemarin, candle impulsif bullish, di mana candle impulsif bullish ini berhasil membreakout area 1877. Nah, kalau kita lihat dan perhatikan di sini ya, karena ini impulsif bullish, kekuatannya sangat kuat. Kemungkinan besar hari ini juga akan mengikuti tren kelanjutan atau tren naik. Cuman akan target selanjutnya itu di kisaran harga di area sini ya, teman-teman perhatikan. Jika dia akan melanjutkan tren naiknya, kemungkinan dia akan berada di area 1903 sampai dengan 1916. Kemungkinan besar ya untuk hari ini, karena biasanya kalau hari Kamis terjadi fluktuasi yang sangat besar atau range-nya lebih besar, nanti di hari Jumatnya dia akan kembali ke range area normal seperti itu. Makanya targetnya terdekatnya pun akan terjadi di level 1916 ya, kekuatannya di area sini nih 1916. Tapi tetap masih harus dilihat posisi breakout atau nantinya harus breakout dulu di atas 1903 di area sini, baru dia akan melanjutkan tren ke 1916 ya untuk hari ini. Oke, sekarang kita coba lihat di sini dulu ya. Jadi nantinya kalau dia breakout ya di atas 1903 ya, khususnya tertingginya hari ini kan di 1901 ya, di 1901.06 tertingginya hari ini. Kalau nantinya dia breakout dari level 1903 ya, bergerak di atas ini, kemungkinan dia akan melanjutkan tren naiknya seperti itu, dan selanjutnya akan ke 1916 ya. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame lebih kecil, yaitu di time frame H4. Di time frame H4 di sini perhatikan dari breakout terakhir ya di posisi ini yang saya sampaikan kemarin ini ya, 1877 ini berhasil di breakout di candle impulsif bullish juga sama dari 3 candle kekuatannya ini ya. Ini sangat kuat sekali mendorong pergerakan XAU USD di time frame 4 ya, di hari kemarin kuat banget naik. Nah, cuman di sini akan saya rubah sedikit dari strateginya ya, dalam arti untuk kita mempermudah mencari titik entry di time frame H1 ya. Yang pertama saya akan sebentar saya rubah dulu. Di sini akan saya taruh di posisi ini ya. Karena menurut saya sih hari ini akan terjadi koreksi ya. Sebentar, akan terjadi koreksi. Ini akan saya kasih penebalan warna. Oke, koreksinya di kisaran ini ya, 1877 sampai dengan 1882. Nah, ini target koreksinya area sini. Bentar, ini saya kasih ganti warna juga, warna biru. Oke, kemudian ya. Jadi akan kemungkinan besar ya akan terjadi koreksi di wilayah atau di area 1882 sampai dengan 1877. Jadi kalau saran saya nanti bisa buy di area sini ya, tapi nanti kita lihat di time frame H1.
Pergerakan dari XAUUSD di time frame H4 ya, setelah dia breakout di atas level 1877 ini ya, terjadi kenaikan. Tapi lihat dari susunan candle ya, susunan candle atau body candle atau volume candle dari body yang besar ini, perhatikan ya, ini body besar, kemudian bodinya makin mengecil dan di sini semakin kecil, dan di sini seperti akan membentuk doji atau bearish pin bar. Ya berarti di sini sudah ada yang namanya dorongan dari seller sudah mulai masuk. Nah, seperti itu. Tapi memang kita harus perhatikan nanti apakah tekanan seller ini kuat sampai di area sini. Nah, itu. Nanti kita lihat dan kita perhatikan ya, karena setelah dia breakout level resisten 1877 kemungkinan akan terjadi retest ya, atau membentuk lower low ya. Higher low, maksud saya higher low. Jadi perhatikan di sini kan membentuk higher high ya, kemudian higher low, kemudian ini higher high, kemungkinan nanti di sini membentuk higher low ya, di sini ya, terendah yang makin meninggi. Nah, makanya ini disebut tren kuat naik banget ya. Ya, jadi sini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, kemudian higher low. Nah, dan di sini nanti akan menentukan dia akan bergerak kuat naik untuk membentuk higher high berikutnya. Targetnya yang saya tadi bilang di time frame daily yaitu di 1916 targetnya ya. Harapan saya sini membentuk swing dulu ya, turun dulu atau retest area 1877 sampai dengan 1882. Oke, kemudian kita cari titik entry ya teman-teman di time frame lebih kecil, yaitu di time frame H1. Di time frame H1, oke, saya lihat dulu di sini. Yang pertama saya akan hapus ini dulu aja ya, ini saya hapus dulu ya, saya akan rubah, kemudian ini ya. Oke, kita dapatkan di sini level psikologi ya, level psikologi. Buat teman-teman yang baru mengikuti zona forex ya, kemungkinan besar akan bertanya apa sih level psikologi itu. Jadi level psikologi ini level yang dimana saya analisa ya di jauh-jauh hari di beberapa tahun yang lalu, di mana di market XAUUSD ketika mendekati penutupan harga ya seperti ini di time frame 1 ya, dia akan membentuk pola sideways ya, atau istilahnya di sesi Amerika kedua ya, di sesi Amerika di jam-jam penutupan. Kalau di sana kan, kalau di sini sudah pagi, di sana kan sudah mulai malam, udah mulai tutup, ekonominya udah mulai melemah. Makanya kan terjadi pergerakan yang tidak, kecenderungannya tidak terlalu ekstrim lah istilahnya gitu ya. Jadi masih bergerak di area ini, dan ini nanti akan berdampak sampai dengan market Asia. Makanya saya bilang saya sebutnya di level psikologi, jadi hanya bergerak di kisaran. Nah, seperti sideways gitu. Tapi nanti ini bisa dijadikan titik di mana akan ada perubahan tren, entah itu baik dia naik ketika dia breakout 1900 atau dia turun breakout di level 1892. Nah, ini saya kasih penebalan dulu. Ya, seperti biasanya level psikologinya saya akan kasih penebalan. Oke. Saya kasih penebalan dulu. Pertama di sini ya, di 1900 level psikologinya. Yang kedua di 1892. Jadi tolong teman-teman benar-benar pantau di dua level ini ya, sampai di market Asia nantinya. Kemudian ini saya hapus ya, ini kemarin area retracement ya, ini area retracement saya hapus. Oke, ini ada trend line juga saya hapus. Oke, saya rasa cukup. Jadi sebelum kita cari titik entry, saya jelaskan dulu ya. Dari pergerakan kemarin di sini ya, terjadi sedikit koreksi ya, ternyata tidak sampai di area retracement ya, di area 50%. Kekuatan buyer sangat kuat ya, setelah didorong dari bullish engulfing ini ya, terjadi sedikit koreksi, kemudian dia membentuk breakout area
Ini ya kemarin kan breakout level psikologinya kan di sini harga tertingginya. Nah ini bullish impulsif ya, bullish impulsif, kemudian disusul di bullish impulsif berikutnya yang di sini nih ya. Nah, ini sangat kuat banget. Ini dorongan udah jelas nih. Ini kan di area level psikologi yang kita gambarkan kemarin. Kalau teman-teman lihat dan perhatikan di video sebelumnya, ini membentuk bullish engulfing ya. Kemudian dorongan dari bullish engulfing ini sangat kuat sekali sampai terjadi bullish impulsif ya. Ini bullish impulsif atau impulsif bullish sampai dengan area resisten dan kemudian dia koreksi ya mendekati 1882, baru dia breakout lagi di sini ya. Ini kan ada bullish engulfing juga kecil ya, dimana bullish engulfing itu gini bacanya, dimana candle merah yang ini turunan terakhir dimakan oleh candle hijau, sama ini candle merah dimakan oleh candle hijau, jadi ini dorongan kuat. Nah konfirmasi terkuatnya adalah terjadi impulsif bullish. Ingat ya, impulsif bullish itu tidak main-main loh, single pattern yang dimana jenis candlestick yang kalau sudah terjadi bullish seperti ini ya, bullish impulsif ya atau impulsif bullish ini sangat kuat sekali, sama seperti kayak Marubozu bullish. Nah atau bullish Marubozu kalau sudah breakout area-area penting maka dia akan melanjutkan tren naiknya ya, tapi memang batasannya sampai di area 1900. Ini udah sangat maksimal sekali kalau dalam satu hari pergerakan ini, karena rata-rata XAUUSD jika terjadi fluktuasi yang sangat kencang itu kisarannya adalah $30. Bisa dicatat ya teman-teman di situ. Nah, hari ini seperti apa? Oke, hari ini adalah pergerakan XAU menurut saya perkirakan ya dia akan tes ke level 1877 sampai dengan 1882. Kenapa? Karena yang pertama tadi kita lihat dari susunan candle ya di time frame H4 dari breakout ini kan makin mengecil volume dari body candlenya kan makin mengecil. Jadi terlihat ada tekanan seller di sini. Yang pertama dia akan tes 1892 ya, tes 1892 level psikologi ini. Kalau nantinya dia menyentuh area sini dan dia breakout di bawah 1892 ya, dan di sini ada tekanan candle turun, maka dia akan tes 1882. Kok jaraknya besar banget ya? Karena apa? Karena dari dorongan fluktuasi yang hari kemarin ini sangat besar, makanya kenapa jarak dari breakout sampai dengan titik entry target kita buy di 1877 sampai 1882 cukup lumayan. Sebenarnya kalau teman-teman berani ya mau buy atau mau sell, asalkan nanti jangan lupa pasang stop loss ya. Jadi kalau nanti dia breakout 1892, kalau memang breakout 1892 ya, di sini ada jenis-jenis pattern single pattern, double pattern atau triple pattern, baru boleh sell di bawah sini ya, bisa di 1891 atau 90 dengan batas resiko di atasnya pattern tersebut. Tapi tetap hati-hati kalau mau sell ya. Kenapa? Karena teman-teman terlihat memang melawan arah tren ya, karena trennya kan kuat naik nih. Nah tapi kalau di minor trend gini kan memang bisa lah kalau dia breakout 1892 kemungkinan dia akan ke 1882. Ini cukup lumayan nih jaraknya, dapatnya juga lumayan nih, selisihnya $10. Nah nanti kalau sudah di area blok biru ini ya, yang saya blok ini di posisi order blok ini, kalau nanti teman-teman ini kan masuk imbalance order block. Jadi kalau nanti mendekati level 1877 sampai 1882 pastikan benar-benar ada candle penolakan ya. Kalau jenis pattern kan ada 3 ya kategori, single, double, triple pattern. Yang belum paham bisa lihat dulu videonya ya di program Belajar Yo, itu sudah saya cantumkan di deskripsi, ada di playlist, bisa dilihat ya. Cara belajar candlestick bisa dilihat di situ, kan itu penting banget ya. Itu karena ini sudah masuk di area penting, tinggal cari titik entry yang membentuk pola-pola candlestick atau candlestick pattern. Contohnya bullish engulfing seperti ini ya, contohnya bullish impulsif atau bullish Marubozu atau bullish pin bar di area sini boleh buy. Nanti batasin stop lossnya di bawahnya pembentukan pattern tersebut
Paham ya, ini yang selalu saya ingatkan setiap hari saya buat video ini, selalu saya ingatkan seperti itu karena itu penting banget ya. Jangan sampai terjadi locking posisi, jangan sampai terjadi hold posisi nahan berharap, itu sangat berbahaya buat akun kalian, apalagi yang bermodal yang sangat kecil ya. Tapi ya semua memang tergantung dari lot ya. Modal besar, lot besar ya resiko besar gitu loh. Kalau modal besar lotnya bisa dikecilin ya resikonya kecil kan itu. Tapi yang penting batasi kerugian kalian. Karena pada dasarnya dimanapun posisinya ketika mendekati area-area level penting seperti ini itu bisa ambil keuntungan di area situ. Oke. Saya lanjutkan, kalau nanti sudah buy di area sini kemungkinan dia akan naik ya. Tes level psikologi 1892 sampai 1900. Buy berikutnya bisa di atas 1900 jika terjadi breakout level 1900 ya. Ini. Jadi ancaman buy juga bisa di 1892. Kalau nanti ini gagal dia breakout di bawah 1892 ternyata nggak sampai sini nih contoh. Bisa buy di atas 1892, bisa di 1891 ya, atau di 1893 atau 94 boleh di atasnya ini ya, di atasnya level psikologi ini dengan target terdekat 1900 ya. Kalau breakout lagi 1900 ya, kemungkinan besar dia akan ke 1916 ya. Itu jadi itu level-level yang teman-teman wajib pantau ya. Jangan sampai di skip ya videonya. Lihat dari analisa yang saya buat di time frame daily H4 sampai H1 supaya apa? Teman-teman paham dan mengerti ya, bukan hanya instan dari di H1 aja. Jangan, nanti Anda nggak akan pernah tahu dan nggak akan pernah paham dan nggak akan pernah pintar dalam menghadapi situasi market ketika berfluktuasi seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Oke, dari sini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Saya rasa cukup jelas. Insya Allah nanti sore saya akan buatkan reviewnya ya. Saya mohon maaf kemarin saya nggak bisa ngasih reviewnya karena ada keluarga yang meninggal ya. Saya ucapkan benar-benar maaf ke teman-teman, tidak bisa mengupload video review di hari kemarin karena saya ada kendala, di situ ada keluarga yang lagi meninggal. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya, like, komen, dan jangan lupa yang baru ngikutin nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi atau up to date dari channel Zona Forex ini supaya tidak ketinggalan informasinya. Ya, jangan lupa dukung channel Zona Forex, bagikan video ini ke teman-teman kalian atau sebarkan supaya jangkauan dari Zona Forex ini bisa ke orang-orang yang lebih jauh lagi seperti itu. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung Zona Forex ini. Saya ucapkan sukses selalu, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.